Selamat pagi siswa-siswi terkasih. Salam jumpa lagi bersama di kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan memulai lagi dengan pembelajaran agama Katolik pada kelas 11 fase F. Kita mulai dengan bab 1, makna dan paham tentang gereja. Tujuan pembelajaran secara umum pada bab ini diharapkan sesudah mempelajari bab 1, peserta didik mampu memahami makna dan paham tentang gereja sehingga pada akhirnya bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasan pertama atau topik pertama pada bab 1 ini adalah gereja sebagai umat Allah. Tujuan pembelajaran menyangkut topik ini adalah peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu memahami terlebih dahulu arti kata gereja. Arti kata gereja secara etimologis, istilah gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia, artinya kumpulan, pertemuan, atau rapat. Pengertian gereja tidak terbatas pada pengertian etimologis tersebut. Kita perlu mengkaji pengertian gereja secara lebih mendalam, yaitu berdasarkan ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Ajaran kitab suci dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 berbicara tentang cara hidup gereja perdana. Gereja perdana atau gereja pertama adalah gereja para rasul ketika Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga. Para rasul dengan tekun berdoa menanti kedatangan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang turun ke atas mereka memampukan mereka untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan tentang kesengsaraan, wafat dan kebangkitan Yesus kepada semua orang. Dalam pola hidup mereka dikatakan dalam kitab suci bahwa banyak orang yang percaya memberi diri dibaptis, dan keseharian mereka senantiasa bertekun dalam doa, mendengarkan pengajaran para rasul, memecah-mecahkan roti. Ini adalah sebuah bentuk cikal bakal perayaan liturgi yang telah dimulai dari gereja perdana. Selain kehidupan rohani, mereka juga secara kehidupan sosial, mereka saling membantu, hidup dalam persaudaraan, saling memberi dengan sukacita, sehingga pola hidup mereka mencerminkan sebuah pola hidup yang lain yang berbeda dengan pola hidup masyarakat pada umumnya, masyarakat Yahudi maupun masyarakat Yunani pada masa itu. Maka hakikat gereja yang ditonjolkan dalam pola hidup gereja perdana adalah hidup mengumat dan persaudaraan cinta kasih. Hidup sebagai umat artinya menjalankan kebersamaan dalam persekutuan, doa, dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota gereja, dan memupuk persaudaraan, menjaga kebersamaan di antara mereka. Di dalam umat sendiri ada banyak karisma. Karisma berarti berbagai bakat, kemampuan, talenta yang ada dalam diri setiap anggota gereja, dan bakat dan kemampuan itu dipakai sebagai sarana pewartaan untuk saling membantu, saling memberi. Karisma-karisma itu saling dibagikan untuk melengkapi dan teristimewa untuk sarana pewartaan dalam gereja. Meskipun setiap anggota gereja memiliki karisma yang berbeda, namun semuanya pada prinsipnya memiliki martabat yang sama.
martabat yang sama di hadapan Yesus. Setiap orang menjalankan fungsinya secara berbeda, namun pada hakikatnya semuanya memiliki martabat yang sama. Jika dikaitkan dengan konteks gereja kita saat ini, gereja Katolik sebagai kelanjutan dari gereja perdana, di dalam gereja setiap orang memiliki peranan masing-masing. Ada yang sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, kita sebagai awam dengan profesi yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya anggota gereja umat Allah memiliki martabat yang sama. Untuk itu ciri gereja sebagai umat Allah yaitu kesatuan, persaudaraan cinta kasih. Persatuan dalam persaudaraan cinta kasih, persaudaraan sejati. Menjalin keakraban, persaudaraan sejati di antara anggota gereja merupakan bentuk kekhasan dari ciri khas dari gereja perdana. Selain meninjau gereja sebagai umat Allah berdasarkan teks kitab suci, kita juga perlu melihat pengertian gereja sebagai umat Allah menurut perspektif ajaran gereja. Dalam Lumen Gentium artikel 4 pasal artikel 4, 7 dan 9 dikatakan di sana bahwa umat Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Menjadi anggota gereja adalah sebuah bentuk keterpanggilan dari Allah sendiri. Allah memanggil umatnya untuk bekerja sama dengan Dia. Maka dikatakan untuk misi menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia adalah proyek besar dari Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Namun dalam proses pelaksanaannya Allah bekerja sama dengan manusia. Untuk itu para pengikut Kristus yang setia mengikutinya adalah kelompok yang mau bersedia bekerja sama dengan Allah di dalam gereja untuk menyelamatkan dunia. Yesus adalah meterai perjanjian itu sendiri. Jika dalam perjanjian lama hubungan antara Israel dengan Allah dimeteraikan, ditandai dengan darah anak domba, maka dalam perjanjian baru meterai perjanjian itu adalah Yesus sendiri, sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Berdasarkan perjanjian akan keselamatan itulah dan Yesus sebagai jaminan keselamatan itulah, maka gereja dengan penuh pengharapan dalam pesiaran di dunia ini berjalan menuju kepada Bapa. Gereja berjalan dalam perjalanan dunia ini, namun tujuan akhirnya adalah tujuan hidup kekal bersama Bapa di surga. Panggilan sebagai anggota gereja itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Allah yang berinisiatif mengumpulkan umat bagi dirinya. Maka di dalam gereja ada persekutuan, baik itu persekutuan antara umat beriman, tetapi juga persekutuan antara umat beriman atau gereja dengan Yesus sendiri. Yesus adalah kepala dan gereja adalah anggota-anggotanya. Persekutuan tersebut bukan sebuah persekutuan yang biasa, bahkan lebih mendalam dapat dikatakan sebagai hubungan yang mesra. Hubungan yang mesra antara Allah dengan umatnya. Nah, anak-anakku, sesudah mendengarkan penjelasan ini tentang hakikat gereja, arti dan makna gereja sebagai umat Allah menurut kajian kitab suci dan ajaran gereja tersebut, silakan Anda merefleksikan, kemudian menuliskan aksi atau tindakan konkret apa yang dapat Anda lakukan sebagai wujud penghayatan Anda sebagai anggota gereja umat Allah yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah, di rumah,
dan di lingkungan gereja atau paroki dan di lingkungan masyarakat. Tuliskan sebuah aksi nyata, tindakan nyata yang Anda sendiri bisa berkomitmen untuk melaksanakannya sebagai bentuk penghayatan Anda sebagai anggota gereja umat Allah dalam 3 ranah tersebut, yaitu di rumah, di gereja atau di paroki, dan di lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan tentang topik pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah. Semoga penjelasan ini semakin menambah wawasan pengetahuan Anda tentang gereja sebagai umat Allah, apa itu gereja, apa itu umat Allah, dan apa konsekuensinya menjadi anggota gereja umat Allah. Sekian penjelasan ini dan terima kasih.